Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Indra Moko dengan NIM 19112819. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari final project saya, yaitu penerapan algoritma Minimax terhadap permainan tic-tac-toe. Pertama, di sini saya akan membahas latar belakang perkembangan teknologi dalam dunia komputer semakin hari semakin lebih maju, sehingga komputer yang dulunya berfungsi sebagai alat hitung dan pengolah data, seiring berkembangnya teknologi modern, komputer kini tidak hanya bertindak sebagai mesin yang hanya disuruh, namun juga mampu berpikir dan juga memberikan respon bagi pengguna, sehingga muncullah istilah artificial intelligence. Dan artificial intelligence ini seringkali dimanfaatkan dalam pembuatan sebuah game. Salah satunya pada game tic-tac-toe. Alasan mengapa permainan tic-tac-toe ini digunakan sebagai media penerapan kecerdasan buatan pada kasus ini antara lain, pertama, cukup mudah dalam menentukan ukuran kemenangan dan kegagalan. Kedua, memungkinkan untuk dibandingkan dengan kemampuan manusia. Ketiga, pola aturan permainan tic-tac-toe ini cukup dikenal dan mudah untuk dimainkan dan juga dipahami. Selanjutnya, di sini ada kajian teori. Langsung saja saya lewati. Langsung saja kita masuk ke penjelasan permainan tic-tac-toe ini. Permainan tic-tac-toe ini merupakan permainan berjenis board atau board game berukuran 3x3. Pemain harus mengisi sel-sel atau kolom yang kosong sehingga karakter yang dimasukkan pemain tersebut dapat membentuk suatu garis lurus horizontal, vertikal ataupun juga diagonal. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang. Tapi pada versi permainan komputer, pemain lawan dapat digantikan oleh komputer. Hasil permainan bisa berupa menang, kalah, ataupun seri. Selanjutnya di sini ada penjelasan tentang algoritma yang saya gunakan, yaitu algoritma Minimax. Algoritma Minimax ini merupakan basis dari sebuah permainan berbasis artificial intelligence. Pada algoritma Minimax, pengecekan akan seluruh kemungkinan yang ada sampai akhir permainan dilakukan. Pengecekan tersebut akan menghasilkan pohon permainan yang berisi semua kemungkinan tersebut. Tentunya dibutuhkan research yang berskala besar untuk menangani komputasi pencarian pohon solusi tersebut. Berhubung kombinasi kemungkinan untuk sebuah permainan catur pada setiap gerakannya sangat banyak sekali. Jadi yang menggunakan algoritma Minimax ini tidak hanya tic-tac-toe tapi juga permainan lainnya misalnya catur. Dan algoritma Minimax ini bekerja secara rekursif dengan mencari langkah yang akan membuat lawan mengalami kerugian minimum. Pada langkah pertama, komputer akan menganalisis seluruh pohon permainan dan setiap langkahnya komputer akan memilih langkah yang paling membuat lawan mendapatkan keuntungan minimum dan yang paling membuat komputer sendiri mendapatkan keuntungan maksimum. Dalam penentuan keputusan, pada algoritma Minimax digunakan sebuah fungsi heuristik untuk mengevaluasi nilai sebagaimana nilai yang mempresentasikan hasil permainan yang akan terjadi. Jika hasil permainan berupa menang atau seri dan kalah, dari nilai heuristik inilah komputer akan menentukan simpul mana dari pohon permainan yang akan dipilih. Tentunya simpul yang akan dipilih tersebut adalah simpul dengan nilai heuristik yang menuntun permainan ke hasil akhir yang menentukan bagi komputer. Di sini ada algoritma umum di atas untuk permainan tic-tac-toe, yaitu mencari langkah dengan nilai maksimum. Langkah tersebut merupakan langkah kemenangan dan pilih langkah tersebut. Kemudian explore kemungkinan langkah yang ada dan cari langkah lawan yang bernilai minimum. Kemudian di sini return nilai yang langkah tersebut, pilih langkah yang bernilai maksimum dari langkah-langkah tersebut. Baiklah, di sini juga ada analisis. Kita langsung saja masuk ke pengkodingan. Di sini ada format import yang mana merupakan modul math. Di sini juga ada time atau modul waktu. Baiklah, langsung kita masuk ke bagian penjelasan pengkodingan.
Sini ada human atau manusia, yang mana sini adalah kita atau user, di sini adalah komputer yang nantinya akan menjadi lawan dari player. Dan board di sini yang kita gunakan adalah board 3x3 sesuai dengan tic-tac-toe yang kita pilih. Dan bagian selanjutnya, fungsi dari dep ini adalah untuk memblokade bahwa fungsi yang digunakan, memblokade fungsi yang sedang digunakan atau fungsi yang digunakan. Untuk pengkodingannya seperti ini. Bentar. Di sini seperti yang maksud saya tadi, di sini saya menambahkan algoritma Minimax, yang mana komputer akan meminimumkan atau minimalisir kekalahan dengan memaksimalkan tingkat kemenangan atau mengantisipasi tingkat langkah dari player yang untuk mendapatkan kemenangan. Kita masuk saja langsung ke pengaplikasian. Sini sebelumnya bentar, di sini ada pesan dari Game Over Message. Di sini ini akan menentukan hasil akhir sesuai dengan apa yang terjadi pada saat permainan berlangsung. Jika kita mengalami sebuah kemenangan, tentu saja di sini akan menyatakan bahwa kamu menang, dan jika kamu kalah, di sini akan menyatakan kamu kalah, dan jika kamu seri, di sini akan menyatakan draw. Kita coba untuk run. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Kita besarkan. Di sini kita diminta untuk memilih X atau O. Di sini untuk pengkodingannya ada pada bagian atas. Bentar. Sini kita ada pemilihan. Selanjutnya kita bisa memilih antara X atau O. Di sini saya pilih X. Oh, salah. Di sini maksudnya, sini kita pilih X, enter. Di sini kita pilih Y. Selanjutnya di sini kita bisa memilih angka 1 sampai 9, yang mana angka 1 akan mewakili kolom bagian pertama atau bagian atas sebelah kiri ini, angka 2 mewakili bagian tengah atas, angka 3 mewakili bagian sebelah sini, dan angka 9 tentunya akan mewakili pada bagian bawah atau sudut bawah. Di sini saya akan memasukkan angka 1. Dan respon dari komputer dia mengambil angka 5 atau bagian tengah. Selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk mengambil angka 2. Dan secara otomatis komputer akan mengisi kolom ketiga, yang mana kolom tersebut akan menentukan kemenangan dari permainan. Bila mana kita memasukkan X ke kolom tersebut dan mendapatkan garis yang diagonal. Selanjutnya di sini untuk mengantisipasi kemenangan dari komputer, saya memasukkan angka 7. Dan kita lihat komputer otomatis akan memilih angka 4. Selanjutnya untuk mengantisipasi kemenangan dari komputer, kita akan memasukkan angka 6. Dan terakhir tersisa angka 9. Kita akan masukkan angka 9. Dan untuk hasil dari permainan ini, di sini dinyatakan bahwa permainan adalah draw atau sama, atau bisa dikatakan seri. Mungkin untuk gambaran dari pengkodian yang bisa saya sampaikan cukup sekian. Selebihnya saya mohon maaf karena masih banyak sekali kekurangan dan juga masih banyak sekali yang harus saya perbaiki di sini. Mungkin selebihnya atau kedepannya bisa lebih baik. Dan presentasi ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.